再饶你。逃出去！走！ Halo guys, balik lagi bersama channel ini. Untuk kali ini gua akan membahas film Donghua dari film Shaolan untuk part terbarunya. Dan bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, kalian bisa cek di deskripsi. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kemarin, Mubai sedang menyerap tulang jiwa yang didapatkan dari manusia serigala itu ya guys. Lalu di saat itu juga Tang San menceritakan bagaimana ia bisa membunuh raja dari manusia serigala itu. Dan ia membunuh manusia serigala itu dengan kemampuan yang ia dapat dari sekte Tangnya. Dan setelah Mubai menyerap tulang roh jiwa yang ia dapat dari manusia serigala itu, ia pun mengatakan kalau tulang jiwa ini bisa meningkatkan serangan, pertahanan, dan kecepatan sampai 100%. Dan keterampilan yang diberikannya haus akan darah dan dapat membuatnya gila dalam sekejap, serta susah untuk dikendalikan. Lalu Tang San mengatakan untuk tidak menggunakannya sementara sampai ia menemukan tulang jiwa lainnya untuk melengkapinya. Di saat itu juga Nona Xiangxiang membawa Ma Hongjun ke kereta untuk mendapatkan perawatan karena lukanya waktu diserang oleh para manusia serigala itu. Dan karena luka si gendut terlalu besar, Tang San meminta Nona Xiangxiang untuk menjahit lukanya. Di saat ia menjahit si gendut, ia pun membayangkan perjuangan si gendut untuk mendapatkan dirinya. Waktu pun berlalu dan si gendut telah sadar dari pingsannya. Lalu ia meminta maaf kepada Nona Xiangxiang karena tidak bisa melindunginya. Namun si gendut mengatakan kalau tidak ada yang peduli dengannya dan membuat Nona Xiangxiang marah. Seketika itu Mubai, Oscar, dan Tang San pun menghampirinya dan mengatakan kalau si gendut sangatlah bodoh. Lalu Tang San mengatakan kalau Nona Xiangxiang lah yang merawatnya dan selalu di sisinya selama ia pingsan. Dan si gendut pun berjanji akan menjaga Nona Xiangxiang selamanya. Dan hari mulai malam, mereka pun beristirahat. Namun Tang San ingin memulihkan kelemahannya sesegera mungkin. Ia pun berkultivasi, lalu ia merasakan kalau kultivasinya semakin meningkat. Akan tetapi 4 tulang jiwanya semakin panas dan ia pun belum tahu penyebabnya. Di keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanannya dan sampailah di tepi laut, yaitu di perbatasan pelabuhan Tiandao di kota Hanghai. Dan Tang San akan menyewa kapal untuk keberangkatan menuju Pulau Dewa Laut. Dan sebelum keberangkatannya, Tang San menanyakan kepada seseorang di mana tempat pertarungan arena jiwa di kota tersebut. Dan alasan Tang San pergi ke tempat arena jiwa adalah pesan dari Guru Tase kalau ia harus belajar bertarung dengan Master Jiwa Laut. Karena Master Jiwa Laut berbeda dengan Master Jiwa biasa. Dan selang beberapa lama, mereka pun sampai di tempat arena pertarungan jiwa laut. Lalu pertandingan 2 lawan 2 pun akan segera dimulai. Si gendut dan Nona Xiangxiang lah yang akan berpartisipasi untuk bertarung melawan Master Jiwa Laut di sana. Lalu Rongrong menanyakan kepada Tang San kenapa pertarungan jiwa laut ini hanya si gendut dan Nona Xiangxiang yang akan bertarung. Tang San pun menjawab, kalau mereka berkompetisi semua, kemungkinan dapat menarik perhatian Aula Wuhun. Si gendut dan Nona Xiangxiang adalah kompetisi level 50 dan yang lebih penting lagi mereka berdua bisa terbang dan tak akan menderita kerugian besar karena medan perangnya adalah kolam. Dan pertarungan babak pertama pun akan segera dimulai. Dan tim si gendut diberi nama tim Feng Xiang dan tim lawannya adalah tim Haipo. Mereka pun saling mengeluarkan martial soul-nya masing-masing. Si gendut langsung mengeluarkan teknik jiwa keduanya dan langsung menyerangnya. Lalu tim Haipo masih bisa menghindar dan ia langsung mengeluarkan teknik jiwa ketiganya. Namun si gendut menyerang dengan kemampuan apinya dan memasuki air. Semua orang pun terkejut. Tetapi sangat disayangkan, si gendut banyak menghabiskan kekuatan jiwanya. Lalu tim Haipo mempunyai kesempatan untuk menyerang kembali karena ia tahu si gendut kehabisan kekuatan jiwanya.
Mereka pun mengeluarkan teknik jiwa kelimanya dan langsung menyerangnya. Namun Nona Xiangxiang langsung menghampiri dan mengalihkan perhatian lawannya agar si gendut bisa memulihkan kekuatan jiwanya. Dan di saat si gendut telah memulihkan kekuatan jiwanya, ia langsung mengeluarkan teknik jiwa kelimanya dan langsung menyerangnya. Tim Haiba pun masih bisa menghalonya dengan teknik gabungan jiwanya. Namun si gendut langsung menggunakan kekuatan tulang jiwanya dan membuat si gendut kehabisan kekuatannya. Ia pun terjatuh dan Nona Xiangxiang menyelamatkannya. Akan tetapi si gendut memang ingin kelihatan kuat di hadapan Nona Xiangxiang. Ia pun maju dan mengatakan kalau ia memberikan pemandian air panas secara gratis untuk tim lawan. Tuan juri pun mengumumkan kalau tim Feng Xianla yang memenangkan pertandingannya. Beberapa saat kemudian, mereka pun pergi dari tempat arena pertarungan jiwa tersebut dan akan menuju ke tempat pelelangan untuk mendapatkan barang berharga untuk bekal di perjalanan di laut. Tang San, Rongrong, dan Oscar pun pergi ke tempat pelelangan, sedangkan si gendut dan lainnya beristirahat. Sesampainya di sana, pelelangan pun dimulai. Dan barang yang dilelang adalah harta karun fantasi yang sangat berharga bagi seorang pelaut, yaitu perangkat pembimbing jiwa kapal naga yang bisa menahan serangan binatang jiwa laut berusia 100 tahun. Singkat cerita, tim Tang San pun langsung memenangkan lelang tersebut. Dan beberapa saat kemudian mereka kembali untuk beristirahat dan akan segera berangkat ke Pulau Dewa Laut sehari kemudian. Tang San pun mengatur dan memberikan tugas masing-masing. 争取最大的攻击输出。你们3人一组，我有蓝银皇辅助你们攻击。小飞行蘑菇肠要随时准备着。蓉蓉，优先对胖子进行增幅。 Hari pun berganti, Tang San dan timnya bersiap-siap untuk keberangkatannya. Lalu mereka menemukan kapal besar untuk disewa ke Pulau Dewa Laut. Di saat itu juga datanglah kapten kapal yang akan menyewakan kapalnya kepada tim Tang San. Dan kapten itu bernama Kapten Haider. Tang San pun memberikan peta tujuan untuk Kapten Haider. Lalu Kapten Haider pun menyetujuinya. Dan keberangkatan kapal menuju Dewa Laut pun dimulai. Sesampainya di atas kapal, Kapten Haider mengenalkan semua anak buahnya dan kapal pun berangkat. Singkat cerita, mereka pun sampai di tengah laut. Di atas kapal, Tang San dan Kapten Haider pun mengobrol. Lalu Kapten Haider mengatakan kalau kapal sampai tujuan sekitar 8 hari kemudian. Kapten Haider juga mengatakan kelebihan kapalnya yang tahan dengan serangan binatang jiwa laut. Dan Kapten Haider mempunyai peta laut yang bisa terhindar dari lokasi binatang jiwa laut. Dan malam pun berganti. Xiaowu menarik Tang San untuk keluar dan melihat bintang-bintang. Ia pun mengatakan tentang kisah hidupnya selama bersama Tang San. Lalu Tang San pun memeluk Xiaowu dan mengatakan kalau yang ia inginkan adalah hidup bersama selamanya. Dan ia akan melakukan apa saja demi kehidupan Xiaowu. 当初与你分别的那5年，每当我想你的时候，能一生一世在你身边，又何尝不是我的心愿？我要的是永远和你在一起，我心甘情愿。 Hari pun menjelang pagi dan pelayan kapal memberikan sarapan kepada semua tim Tang San. Mereka pun memakan sarapan yang telah dihidangkan oleh pelayan itu. Dan terselang berapa lama di saat mereka sedang bersantai, Kapten Haider pun datang dan mengatakan kalau makanan yang ia makan telah dikasih racun olehnya. Dan mereka berpura-pura pingsan karena racun yang ditaburkan ke makanannya. Kapten Haider dan anak buahnya pun sangat senang karena melihat semuanya akan pingsan dan akan mengikatnya. Seketika itu Tang San dan timnya bangun dan mengatakan kalau mereka hanyalah berpura-pura pingsan. Dan hanya dengan racun kecil tidak mungkin bisa meracuni mereka karena Oscar mempunyai sosis penawar racun. Lalu Tang San mengatakan kalau ia tahu sebelum naik kapal kalau yang ia naiki adalah kapal bajak laut. Kapten Haider dan anak buahnya pun langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya masing-masing. Namun Tang San dengan mudah mengikat mereka semua dengan rumput perak birunya. Mereka pun kaget melihat cincin 100.000 tahun Tang San. Lalu anak buah kapal itu langsung menggunakan kekuatan jiwanya dan masuk ke dalam air. Dan mereka mengeluarkan kekuatan jiwanya yang ketiga yaitu gelombang ular laut. Dan langsung menyerang ke arah tim Tang San. Namun naas, di saat mereka menyerang ke arah tim Tang San, seketika mereka mati dimakan oleh binatang jiwa laut yang ada di sana. Yang ternyata yang dimakan adalah anak dari sang Kapten Haider. Kapten Haider pun mengatakan kalau ia hanya disuruh oleh bajak laut mutiara ungu yang menghasutnya. Karena terpaksa, Tang San pun memaafkan Kapten Haider karena hanya Kapten Haider yang tahu tentang jalan yang aman menuju ke Pulau Dewa Laut.
dan tahu tentang sistem kapal miliknya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di malam harinya, si gendut dan Nona Xiangxiang sedang berjaga-jaga dan mengelilingi kapal bersama-sama. Mereka berdua pun semakin asik mengobrol dan semakin akrab. Namun si gendut mencoba merayu Nona Xiangxiang lagi, yang membuat Nona Xiangxiang marah dan si gendut pun dihadiahi sebuah ciuman kaki darinya. Di sisi lain, Tang San dan Mu Bei sedang membicarakan Kapten Haidir yang sedang mengemudi dan kemungkinan akan berbuat jahat lagi. Namun Tang San tidak punya pilihan lain selain membiarkannya hidup, karena hanya Kapten Haidir yang akrab tentang navigasi laut. Malam pun semakin larut, dan Kapten Haidir mempunyai rencana yang sangat jahat. Karena anaknya mati oleh binatang jiwa laut karena rencananya sendiri di saat menyerang tim Tang San. Di saat itu juga, Kapten Haidir melepaskan puluhan bom untuk memancing datangnya binatang buas yang ada di dasar laut. Tang San pun tahu semua itu ulah Kapten Haidir, dan langsung menyerang ke arah Kapten Haidir, namun semua itu sudah terlambat. Karena Kapten Haidir telah melepaskan puluhan bomnya yang membuat binatang buas itu datang menghampiri kapalnya. Kapten Haidir mengatakan kepada Tang San kalau kapalnya telah memasuki lautan iblis paus, dan di dalamnya ada satu binatang jiwa laut yang berusia 100.000 tahun. Tang San pun seketika marah kepadanya, namun Kapten Haidir mengatakan kalau binatang jiwa laut itu hanya mempunyai mata kanan saja, karena mata kirinya telah buta. Lalu Tang San langsung membelokkan kapal di sebelah kiri untuk menghindari serangan dari iblis paus tersebut. Namun semuanya sia-sia. Iblis paus tersebut sudah berada di belakang kapal mereka. Lalu Kapten Haidir mengatakan kalau ia ingin mati bersama-sama karena anaknya mati karena Tang San. Kapal pun mulai oleng karena ombak besar yang disebabkan oleh iblis paus tersebut. Oscar pun mempersiapkan sosis terbangnya untuk mereka semua. Lalu iblis laut langsung melahap kapal mereka. Tang San dan timnya pun langsung terbang, namun Kapten Haidir tidak bisa selamat dan dimakan oleh iblis paus tersebut. Iblis laut itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang ke arah mereka semua. Tekanannya pun begitu kuat, melebihi kekuatan binatang jiwa 100.000 tahun, ular kepala kerbau, dan King Kong Air, teman Xiao Wu. Tang San dan timnya langsung mengeluarkan formasi barisan dan menggabungkan kekuatannya. Namun iblis paus tersebut sangatlah kuat. Kekuatan gabungan mereka pun dihancurkan oleh iblis paus dengan mudahnya. Dan Tang San tidak mempunyai pilihan lain selain melawan dan menyerap kekuatan jiwa iblis paus tersebut, yang beresiko akan mati bersamanya. Tang San pun meminta Oscar dan kawan-kawannya untuk pergi meninggalkannya, karena semua itu demi keselamatan Xiao Wu dan temannya. Oscar dan yang lainnya pun membawa mereka pergi dengan terpaksa atas perintah Tang San. Di saat itu juga, Tang San dengan semua kekuatannya mencoba menyerap jiwa iblis paus tersebut, yang membuatnya kelelahan dan pingsan seketika. Namun lagi-lagi, cincin jiwa 100.000 tahun milik Xiao Wu muncul dan menolongnya. Semua itu pun sia-sia. Tang San pun dimakan oleh iblis paus tersebut. Tetapi di saat itu juga, Dewa Laut pemilik segitiga biru itu tiba-tiba muncul dan menolongnya. Lalu ia mengatakan kepada iblis paus tersebut untuk pergi dan akan mengampuninya. Dan ternyata 20.000 tahun yang lalu, ia yang menghukum iblis paus itu menjadi buta mata kirinya. Dan kalau tidak pergi, ia akan membutakan mata yang satunya lagi. Namun iblis paus itu merasa kuat dan langsung menyerangnya. Dewa Laut itu pun hanya memberi pelajaran dan mengampuninya sekali lagi, lalu menyuruhnya untuk pergi. Iblis paus tersebut pun ketakutan dan langsung pergi. Di saat itu juga Dewa Laut itu menyelamatkan Tang San dan mengembalikan segitiga birunya. Beberapa waktu kemudian, Tang San pun terdampar di sebuah pulau mutiara ungu. Lalu ia diselamatkan oleh sekelompok penduduk desa di sana. Dan ternyata ia diselamatkan oleh seorang dokter. Waktu pun berlalu dan Tang San telah siuman dari pingsannya. Ia pun teringat kejadian di laut di saat bertarung dengan iblis paus tersebut. Dan ia tahu kalau cincin piramida yang menolongnya. Ia pun mendengar percakapan kedua kakak beradik itu yang menolongnya. Kalau mereka takut ketahuan anggota mutiara ungu kalau ia telah menolong Tang San. Namun salah satu dari mereka, yaitu adiknya, adalah seorang dokter, dan ia harus menolongnya. Lalu ia mengatakan kalau terjadi sesuatu ia akan bertanggung jawab.
Kakaknya pun menyetujuinya dan langsung pergi meninggalkannya. Lalu dokter itu menemui Tang San, dan dokter itu bernama Ji Xiang, satu-satunya dokter di Pulau Mutiara Ungu. 我叫吉祥，是这紫珍珠岛上唯一的医生，你不记得了吗？ Tang San pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya karena diserang oleh bajak laut Mutiara Ungu dan tidak tahu lagi keberadaan temannya. Tang San pun berterima kasih 相信你的 kepadanya. 伙伴们也一定好好活着。谢谢你救了我，我欠你一条命。 Tak selang berapa lama, tulang jiwa laba-laba Tang San berkembang lagi karena telah menyerap iblis paus tersebut. Lalu ia berkultivasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya dan menembus level 67. 快吸收完，去找大家。我的魂力也已突破到了67级。 Di saat bersamaan, ada beberapa orang yang datang dan meminta dokter itu untuk menolong seseorang yang terluka. Seketika itu, dokter itu pun menghampiri dan menjahit lukanya. Namun, ia tidak bisa menutup sarafnya karena ia tidak memiliki kekuatan jiwa. Dan Tang San pun datang untuk menolongnya. Akan tetapi, salah satu dari mereka menolaknya karena ia tidak percaya dengannya. Seketika dokter Ji Xiang pun meminta untuk membiarkan mencoba menolongnya. Tang San pun dengan mudahnya menutup saraf orang tersebut dan mereka berterima kasih kepada dokter Ji Xiang dan Tang San. 剩下的就交给你了。谢谢你救了我弟弟，多有得罪了，以后有机会请你喝酒。 Dan dokter Ji Xiang pun malu karena sebagai dokter ia tidak mempunyai kemampuan jiwa dan tidak bisa menutup saraf. Seketika Tang San menawarkan kepada dokter itu untuk mengajari cara menutup saraf. Namun dokter itu mengatakan tidak mempunyai kekuatan jiwa sejak lahir. Tang San juga mengatakan kalau ia bisa meningkatkan kekuatan jiwanya. Ia pun sangat kaget mendengarnya dan apa yang akan terjadi selanjutnya kita akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih.